Pada hari ini saya ingin menemui Roro Sumekar karena harus ada yang ingin saya bicarakan dengan dia tentang Panglima Merah dan Raja Bumi. Mereka membuatku semakin geram dan mereka membuat diriku semakin marah. Mereka tidak ada habis-habisnya untuk melakukan kejahatan di bumi ini. Saya akan membicarakan ini kepada Nyi Roro Sumekar. Di manakah Nyi Roro Sumekar? Di manakah Nyi Roro Sumekar berada? Karena banyak sekali hal-hal yang harus saya bahas dengan dia tentang iblis-iblis yang ada di bumi ini. Mereka sangat meresahkan dan mereka selalu mengganggu umat manusia. Aku sudah geram dengan kelakuan Bumi dan Panglima Merah. Mereka selalu membuat onar di bumi ini. Mereka selalu membuat manusia tergoda oleh sifat-sifat mereka. Di manakah Nyi Roro Sumekar? Saya akan memanggilnya. Hari ini cukup terik, dan hari ini aku mendengarkan kicauan burung yang cukup ramai. Ada di mana aku sebenarnya? Kenapa aku mendengar suara desiran air dan kicauan burung yang sangat indah? Kemarin-kemarin aku tidak ada di tempat ini. Aku suka sekali udara segar di bumi ini. Tapi aku merasa ada panggilan kayang. Siapa yang ingin bertemu denganku? Putri Hijau. Sepertinya dia ingin bertemu denganku. Kebetulan sekali. Aku ingin membahas banyak pembicaraan kepadanya. Karena kelakuan Burmi sudah semakin merajalela. Dia terus mengundang para pasukannya. Dan aku merasakan firasat yang sangat buruk terhadap strategi Burmi. Sepertinya dia juga mengintai dan mengincar Putri Hijau. Aku harus memperingatkan kepada Putri Hijau. Burmi adalah musuh yang cukup licik dan raja yang menjijikkan. Beribu-ribu tahun yang lalu, aku bersama Dewi Lanjar telah meluluhlantahkannya. Aku hanya khawatir dengan dendam yang semakin besar dan kekuatan yang semakin bertambah, Putri Hijau bisa terlena karenanya. Saya merasakan bahwasannya Nyi Roro Sumekar berada di sekitaran sini. Tapi saya tidak tahu dia berada di mana. Mungkin
Dia sudah tahu dan dia sudah mengetahui kedatangan. Apakah aku akan menunggu dia di sini? Sampurasun. Putri Hijau, benarkah panggilan ini berasal darimu? Ada apa Putri Hijau? Aku ingin membicarakan sesuatu terhadapmu tentang kelakuan dan pasukan Raja. Mereka semakin merajalela. Mereka semakin melakukan kejahatan yang sangat luar biasa. Aku tahu keadaan semakin menggentingkan. Burmi tidak pernah berubah dari dulu, Putri Hijau. Dia adalah musuh bebuyutan kami beratus-ratus bahkan beribu tahun yang lalu. Dia masih sama menjijikkannya hingga sekarang. Dia raja yang penuh dengan amarah, yang penuh dengan ketamakan, dan penuh dengan ambisi saat dia menginginkan sesuatu. Ada yang kau khawatirkan sebelum kau membicarakan ini, Hijau? Burmi akan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan kita. Karena dia tahu kita sudah bergabung dan bersatu di bumi ini. Maka dari itu, dia akan meneror dan juga akan menargetkan kita. Satu persatu dari kita sudah pasti akan dihasut olehnya. Dan kau tahu Putri Hijau, kebusukan Burmi itu seringkali membuat orang lain itu lengah. Maka dia sering sekali membuat musuhnya jatuh ke dalam pelukannya. Aku hanya takut Putri Hijau, dia mengincarmu karena dia tahu kau adalah putri yang tidak berasal dari tempat kami. Dia pasti akan berusaha untuk mengincarmu karena dia belum tahu sejatinya sifatmu. Aku harap kau lebih berhati-hati dan jangan sampai lengah sedikit pun. Kalian jangan berpikir seperti itu. Aku ingin membicarakan sesuatu terhadapmu, Rosmika. Aku ada rencana. Aku ingin meluluhkan hati Raja Burmi. Lalu aku akan mencari tahu titik kelemahannya. Di manakah kelemahannya? Tapi ingat, kalian jangan sampai berpikiran bahwasannya aku luluh dengan dia. Apakah rencanaku itu bagus atau tidak? Rencanamu cukup bagus, Putri Hijau. Tapi itu sangat berbahaya. Aku khawatir denganmu, Putri Hijau. Burmi saat ini tidak seperti dulu. Dia memiliki banyak sekali pasukan dari lembah hitam. Pasukan jin-jin, setan-setan, dan iblis juga siluman. Dia memiliki pasukan itu. Itu bisa membuatmu dalam bahaya. Tapi kita tahu, kita adalah sesama seorang pemimpin. Saat kita merencanakan sesuatu, maka kita harus berani berkorban. Dan harus berani mencobanya. Kalau memang itu adalah tekadmu, lakukanlah Putri Hijau. Tapi ingat, berhati-hatilah dan langsung kontak batin para kayangan lainnya. Jangan bergerak sendiri saat kau sedang terdesak. Aku khawatir denganmu. Saya paham dan saya mengerti. Kalian jangan khawatir dengan saya, karena
saya akan mengatur rencana ini sangat rapi dan sangat baik sekali. Dan tidak akan pernah ada kesalahan. Dan saya pastikan Raja Burmi tidak akan tahu bahwasannya saya melakukan itu karena ingin tahu titik kelemahannya. Baiklah Putri Hijau. Kenapa saya melakukan itu? Karena Raja Burmi sangat menyukai saya dan dia sangat mencintai saya. Tapi saya tidak tahu itu benar ataukah tidak dengan ucapannya dia, ataukah dia berucap seperti itu karena ingin saya terlena oleh kata-katanya. Saya tidak tahu. Tapi saya pastikan saya akan menjaga diri saya dengan baik. Dan buat kalian semua para ratu, tidak perlu khawatir dengan saya. Dan saya bisa menjaga diri saya. Ini untuk kita semua, untuk bumi ini, supaya bumi makin sejahtera. Dan manusia-manusia di bumi ini akan hidup tenteram. Tidak ada namanya kejahatan dan kemusyrikan yang akan terjadi. Karena para iblis-iblis dan jin telah musnah. Aku pastikan iblis-iblis tidak akan musnah sampai hari akhir Putri Hijau. Tapi tidak ada salahnya jika kita menanggulangi sedikit demi sedikit. Semoga itu bisa membantu makhluk bumi. Dan perihal perkataan Burmi, jangan pernah percaya satu kata pun dari Burmi. Karena dia adalah raja yang paling rendah dan menjijikkan. Bahkan dengan seorang dayang pun dia mau menguasai semuanya. Apalagi ratu seperti kita. Benar. Jadi, jika memang kau sudah bulat dengan tekadmu, aku hanya berkata, berhati-hatilah dan ingat, jangan pernah percaya kepada Burmi sedikit pun. Karena Burmi makhluk yang tidak pernah tulus dan dia tidak bisa dipercaya sama sekali. Benar. Saya akan selalu ingat pesanmu, Nyi Semekar. Saya akan mengerti permainan dia. Saya tidak ingin cepat-cepat melakukan itu. Saya ingin mengaturnya. Perlahan-lahan semua itu akan terjadi. Baik, kau berusaha. Dan satu lagi, kau yang sering bersama Raja Blorong, maka bantu juga dalam mengawasi Raja Blorong. Karena bagaimanapun, Panglima dari Burmi memiliki pusaka utama kerajaan Blorong. Itu bisa menjadi senjata makan tuan bagi Blorong sendiri. Aku juga khawatir kepada Blorong. Aku sangat khawatir kepadanya. Aku takut Burmi bermain licik. Aku tahu dan aku memahami itu semua. Dan aku akan selalu mengingat pesanmu. Dan buat kalian semua, para ratu dari Kayangan, tidak usah khawatir. Kalian tetaplah menjalani misi masing-masing. Karena kita harus menuntaskan yang namanya jin, setan, dan kemusyrikan yang ada di bumi ini. Baiklah, kalau begitu Putri Hijau, terima kasih atas waktumu menyempatkan diri untuk berbicara denganku. Sudah dari kemarin juga aku ingin berbicara kepadamu. Karena aku melihat dan membaca pikiran Burmi, dia mulai mengincarmu. Karena saat dia mengincarku duga Dewi Lanjar, kami sudah tahu taktiknya. Taktik yang belum berubah dari ratusan tahun yang lalu. Makanya dari itu aku berjumpa dan ingin bertemu denganmu. Inilah yang ingin saya sampaikan. Bahwasanya saya ingin mengatur rencana untuk melemahkan dan tahu cara titik kelemahan Raja Burmi terhadapnya. Jadi di saat aku bicara seperti ini, kalian sudah mengerti dan kalian tidak usah khawatir dengan diriku. Baiklah kalau begitu, lebih baik ini kita bicarakan juga dengan Dewi Lanjar. Baik, Kita kembali. ayo.
Sampurasun. Merampas.